Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Teguh dan Teguh ini ya? Iya. Santai aja. Iya. Pak Teguh boleh, Iya. sahabat boleh, pokoknya slow. Iya. Alhamdulillah, siang hari ini dalam keadaan sehat walaupun masih Salah. suaranya serak. Iya. Iya. Dan Teguh ini kalau tidak salah sejak sebelum di Layisnu pernah menjadi komandan Basar juga ya? Alhamdulillah. Iya. Dan sampai saat ini juga masih di Bansar. Iya. Bansarnya di tingkat wilayah Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah. Sebetulnya sore hari ini saya mendapat tugas juga. Sore hari ini kan ada pembukaan PKN Susbalan di Kota Semarang. Kebetulan saya juga Korwil Semarang Raya, itu bagian dari tugas saya. Saya sudah minta izin sama Kang Azil dan Waryudi. Sore hari ini saya belum bisa hadir karena sudah terjadwal podcast pada sore hari ini. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa sharing bersama-sama sehingga pemirsa podcast ini bisa lebih dekat dengan PCNU. Nah, kalau tidak salah di pemerintahan, kita sebut pemerintahan ya biar gak keren gitu ya. Siap. Di pemerintahannya Pak Yai Amin ini Nan Teguh menjabat sebagai ketua ya salah satu lembaga yang ada di PCNU, yaitu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU Layisnu, yang kalau disingkat Nahdlatul Ulama gitu ya. Betul. Iya. Nah, begini dan apa itu Layisnu sebenarnya? Pengen tahu lebih dekat pemirsa podcast Gini. Layisnu adalah lembaga yang di situ bagian dari Nahdlatul Ulama yang bertugas mengumpulkan dana terkait dengan apa itu tadi zakat, amal, sedekah dan infak. Gitu. Yang selanjutnya juga Layisnu juga mempunyai kewajiban untuk mentasarufkan. Dan bisa kami sampaikan di Layisnu per hari ini, jujur Layisnu kita masih butuh banyak belajar. Butuh banyak belajar, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada senior kami, sahabat Yazidul Fatah, sebagai ketua lembaga Layisnu pada saat itu. Sebelumnya ya, sebelum jadi kan berarti ya. Sangat luar biasa, mewariskan tatanan yang sudah bagus. Insya Allah apa yang sudah ditanamkan beliau akan kita lanjutkan. Akan tetapi juga masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Dalam hal ini mungkin kita akan berpikir sama, bahwasanya lembaga ini adalah lembaga yang untuk bagaimana menghidupi ataupun bagaimana organisasi NU ini bisa eksis. Nah, kemarin kita diberi amanah oleh Abah Amin menjadi ketua, dan pada saat setelah itu kita gerak cepat. Jadi untuk bagaimana kita bisa sama dengan Layisnu di kota atau kabupaten yang lain, kita di wilayah Jawa Tengah maksudnya. Wilayah Jawa Tengah. Kita kemarin itu sekolah lah biasanya. Kalau itu dibandingkan terlalu berlebihan, karena kita masih ibarat kita masih SD, mereka di sebelah kita sudah ada yang SMP, sudah SMA, atau sudah di S1. Kita kemarin sekolah di Layisnu PCNU Cilacap. Kita di sana 5 hari, ada 4 pimpinan Layisnu yang kita ajak ke sana, dan kebetulan saya sendiri juga ikut ke sana selama 2 hari untuk belajar bagaimana penataan pengelolaan Layisnu itu yang hari ini mungkin kalau kita boleh bicara, boleh mengacungi jempol, Cilacap ini sangat luar biasa selain Sragen dan Magelang. Salah satu itu ya dari nah. Terus kemudian begini dan Demak ini kalau kita lihat secara kuantitas ya hampir jumlahnya mayoritas, ya kan? Ya, mayoritas. Namun dengan kemayoritas ini kadang tidak berbanding lurus dengan support program-program PCNU. Nah, bagaimana Layisnu Demak itu sendiri di dalam mengoptimalkan jumlah kuantitas sebanyak itu yang ada di Kabupaten Demak kira-kira? Strateginya bagaimana kira-kira pengen? Jadi memang betul. Kalau kita bicara Demak,
itu Ijuroyo. Iya, Kalau betul. biasanya mbah yang kemarin sering kita ajak diskusi dan komunikasi. Demak itu kalau orang ditanya, kamu agamanya apa? Ndak Islam. NU. Itu sama sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Ketua Tanfidiyah PJNU Cilacap. Nah, kalau di Cilacap mungkin Ijuroyo-nya 60-70%. Tapi kalau bicara Demak 95, 96% Iya, itu betul. Ijuroyo. Akan tetapi memang secara kuantitas terkait dengan bagaimana untuk menyadarkan, oh ini loh ada sebuah lembaga yang notabene milik NU yang seyogyanya bagian dari rujukan seluruh warga NU. Nah, tugas kita per hari ini kita sudah berupaya untuk menjalankan program yang sudah kita tata rapi. Dari awal kita sudah sampaikan, kita sudah sekolah di Cilacap. Setelah itu kemarin kita membuat pedoman dalam hal ini karena kita ada koin NU, ada amil zakat tersendiri, ada infak, ada itu tersendiri. Pedoman sudah kita buat, sudah kita plenokan, sudah kita sampaikan kepada Ketua Tanfidiyah PJNU. Dan alhamdulillah kemarin pada saat kegiatan lembaga Bahsul Masail di Tahwalang ya. Petahwalang Gunang. itu sedikit banyak sudah disampaikan Abah Hamid dan sekaligus ada rapat koordinasi seluruh Ketua Tanfidiyah MVC dan pengurus harian PJNU untuk bagaimana mengsosialisasikan ini. Karena apa? Sebesar apapun dan dengan kata lain kuantitas yang begitu besar pada saat tidak dikelola dengan baik, ditata dengan manajemen yang baik, mohon maaf, ini akan menjadi tidak akan ada apa-apanya, tidak ada artinya. Dan kita akan berupaya terus manajemen pengelolaan ini terkait dengan lembaga Layisnu akan terus kita sampaikan ke seluruh MVC sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Bagaimana kita menata manajemen yang sebaik mungkin. Ya nanti sama-sama termasuk butuh dukungan moral dari teman-teman ini termasuk podcast perlu nanti Akuntabilitasnya dan yang lain gitu. Iya. Ini bahwa tadi di awal siaran kita dan Teguh menyampaikan bahwa lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama ini tidak hanya mengakomodir namun juga mendistribusikan. Iya, betul ya. Nah, kita di awal bulan bulan Februari ini ya, bulan Februari ini tahun 2024 ada musibah bencana alam yang secara istilahnya secara spontanitas menggegerkan bahkan menjadi atensi nasional kan gitu. Nah, mulai dari banjirnya di Demak bagian selatan ya kan awal-awal, terus kemudian sekarang merambah ke Mijen kan gitu ya, sampai ke Mijen. Nah, bagaimana peran Layisnu di dalam mengoptimalisasi sumber daya yang ada untuk pendistribusian ini dalam konteks salah satu bagian Demak untuk menangani bencana banjir ini. Jadi gini sahabatku, bisa kami sampaikan tugas Layisnu dalam hal ini sudah kita sampaikan dan kita koordinasikan dengan teman-teman pimpinan dan pengurus Layisnu yang lain. Tugas Layisnu per hari ini terkait dengan penanganan banjir itu satu, mendata, terus menerima, mencatat, mentasarufkan dan mempertanggungjawabkan. Betul. Dalam hal ini kemarin memang setelah kita koordinasi dengan lembaga yang lain, lembaga dalam hal ini penanganan bencana LPBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Kabupaten Demak, sahabat Lukito Firdaus dengan teman-teman, setelah kita mendata bahwasanya Demak di awal Februari ini ada bencana banjir. Betul. Yang pertama itu terjadi di Kecamatan Kebun Agung, Karangawen, terus melebar di Wonosalam,
baru di Karanganyar. Karanganyar berlanjut ke Gajah dan Mijen. Gitu. Kita data, setelah itu kita rapat koordinasi, dan hasil dari rapat koordinasi kita sampaikan kepada beliau Ketua Tanfidiyah VJNO Kabupaten Demak Romo Kiai Haji Aminuddin, bahwasanya kita akan membuka donasi. Nah, donasi itu untuk apa? Donasi itu nanti untuk disampaikan kepada para korban banjir. Para korban banjir. Dalam hal ini kemarin di lapangan kita memang dalam hasil rapat koordinasi dan disetujui oleh Abah Amin, di situ kita sepakat mendirikan posko NU Peduli Banjir Kabupaten Demak, Yang gini ceritanya, tidak dalam konteks gimana ya, lucu atau tidak gimana. Memang di awal hari Jumat, kalau boleh agak cerita. Karena kan itu libur panjang kali ya. Betul. Ya, hari Jumat. Hari sebelum kita bicara hari Sabtu atau hari Sabtu itu, hari Rabu kalau tidak salah, kita mengadakan kegiatan di Kebun Agung. Iya betul. Nah setelah itu Kebun Agung sudah mulai surut. Di hari Kamis kita dapat informasi dari teman-teman LPB bahwasanya Karanganyar tanggul Wulan jebol. Kita tidak cepat, saya mendampingi beliau Abah Amin. Siang itu kita langsung merapat di kantor MWC. Di MWC mana? MWC Karanganyar. Di MWC Karanganyar. Saat itu belum tenggelam ya? Belum. Iya. Kita di MWC Karanganyar sekitar jam 13.40 jam 2 siang lah. Jam 2 siang. Untuk sampai ke sana kita tidak bisa, sampai saya koordinasi dengan Pak Kapolsek Gajah. Karena untuk bisa sampai ke sana harus kita pakai media lain, transportasi lain. Pengawalan Polsek. Pengawalan Polsek. Karena harus lawan arus. Lawan arus. Didampingi oleh Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kapolsek kalau bisa mendengar, Pak Nardi, terima kasih banyak atas bantuan sahabat-sahabat Polsek Gajah. Kita di sana, kita langsung koordinasi dengan Pak Camat, yang kebetulan beliau juga pengurus harian PCNU Paungguh, dan kita koordinasi dengan Ketua Tanfidiyah MWC Karanganyar dan beberapa sahabat Banser termasuk Kasat Koryon, sahabat Eko dan sahabat Hasanantip. Kita sepakat karena di daerah yang terdampak langsung tanggul jebol Wulan itu sudah mulai banjir. Kita sepakat nanti malam kita akan membuat posko di MWC. Akan tetapi sekitar jam 22.30 kita dapat informasi, karena kita pulang. Kita sudah istirahat. Ya, kita istirahat karena beberapa hari kita fokus di banjir yang lain. Nah, kita pulang, setelah itu dapat informasi dari beliau Mas Teguh Pram. Beliau juga ketua lembaga apa tuh saya lupa. Teguh 99 kalau boleh saya. Kebetulan beliau domisilinya itu kan di Wonoketingal. Saya dapat informasi dan Teguh, kantor MWC Karanganyar sudah tergenang. Kita harus pindah. Pagi kita datang ke sana, kita pindah di Masjid Wonoketingal hari Jumat. Baru pagi kita berupaya untuk mendirikan tenda. Habis Jumatan masjid itu sudah mulai tergenang. Teraliri gitu ya? Emperani lah, serabinya. Sekitar masjid itu sudah mulai selutut. Sekitar 30 sampai 40 cm sudah masuk. Wah, kita harus gerak cepat. Kita komunikasi dengan teman-teman yang ada di lapangan. Kita langsung memutuskan kita pindah yang agak jauh, tidak apa-apa, di Masjid Membaul Ulum Kali Tekuk di Sangaluran, Kecamatan Karanganyar. Iya. Ini berarti sistem apa ya? Artinya itu di Lazisno berarti kolaborasi dengan LPB tadi ya?
Ya, bersama-sama gitu ya. bersama-sama. Dengan termasuk Banom yang lain. Banom yang Jadi alhamdulillahnya gini sahabat. Kadang musibah itu akan mempererat persaudaraan. Itu salah nilai positifnya nilai ini. positifnya. Walaupun sekali lagi kita tidak dalam Iya, tidak. kita tidak berharap itu. Jadi NU hari ini pada saat itu kita koordinasi dengan banyak lembaga. Jadi setelah itu ada cerita yang terputus. Siang kita koordinasi, besok paginya PCNU mengundang seluruh stakeholder yang ada terkait dengan kebencanaan. Kita rapat, PCNU mengundang lembaga yang terkait, LBB, Layisnu, LKNU dan yang lain termasuk Banom untuk merapatkan terkait dengan progres penanganan bencana. Dalam hal ini siapa berbuat apa, siapa ditugaskan apa, gitu. Ansor berbuat apa, Bansar berbuat apa, Layisnu berbuat apa, LPPI berbuat apa, Fatayat berbuat apa, Muslimat berbuat apa, Ibnu IPPNU berbuat apa, pokoknya semuanya terlibat. Ini jujur dari hati yang paling dalam, saya sangat bahagia dan bangga kepada NU Kabupaten Demak beserta Banom dan lembaga yang ada di NU. Begini Dan, kalau tidak salah lembaga atau Layisnu ini juga menghimpun dana untuk pendistribusian banjir ini. Ya, mulai dari Kebonagung hingga sampai di Karanganyar. Kalau boleh tahu sejauh mana progres saat ini? Jadi gini, Alhamdulillah pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua para pihak, termasuk para donatur, para relawan, donatur baik berupa barang, donatur baik berupa uang, baik berupa tenaga dan yang lain. Betul. Jadi progres per hari ini kita dimulai dari tanggal 11 kalau tidak salah, tanggal 11 kita sudah sepakat 11 Februari 11 Februari kita sepakat mendirikan dapur umum. Mendirikan dapur umum di Masjid Kaliteku. Di Masjid Kaliteku. Pada saat itu jujur saya juga agak berpikir, kita mendirikan dapur umum tidak ada apa-apa, lihat terus dapur umum ini itu apa. Tapi bismillah, ya Allah, semoga apa yang kita lakukan jenengan ridhoi, karena ini untuk teman-teman, untuk para korban banjir. Dimulai dari itu media kembali. Media itu sangat luar biasa. Media sangat luar biasa karena di Layisnu ada yang namanya tim manajemen. Tim manajemen direktur ada yang sebagai promosi, ada fundraising, ada pengelolaan, ada pentasarufan, semuanya ada. Dimulai dari situ, dimulai dari diri kita sendiri. Kita mulai amin gini. Wis bismillah. Wong NU yo urunan, wong NU yo saweran. Duwe ini 10.000 ya 10.000, duwe ini 100.000, duwe ini 200.000. Apa yang disampaikan Abamin sama masih ingat betul. Nanti ketua Layisnu gawe lisan ning grup pengurus harian. Wis engko bismillah mengko kita sebar di semua media dan kita siap kita komunikasi dengan para pihak yang ada, itu yang disampaikan. Jadi dimulai tanggal 11 sampai hari ini, sampai kemarin kita sudah rapat laporan pertanggungjawaban awal ya. Karena bisa kami sampaikan, dapur umum itu kita dirikan tanggal 11, tanggal 21, tanggal 11, tanggal 20 selesai. Karena tidak mungkin kita di sana terus. Kita sampai di situ dulu. Dan sampai kemarin dana yang sudah terkumpul itu 253 juta 668.973 rupiah. Itu yang dalam bentuk uang cash. Kalau dalam bentuk barang, sebagaimana yang saya sampaikan tadi,
setelah untuk mencukupi kebutuhan dapur umum selama 11 hari, per hari ini, karena gini, setelah dapur umum kita tutup, semua bentuk barang yang ada di Masjid Membaul Huda kita tarik di PJNU, posko utama, posko utama PJNU. Betul. Di posko utama PJNU yang insya Allah selanjutnya akan kita buat paketan dan kalau tidak salah minggu besok itu akan kita distribusikan kembali ya. Itu baru bentuk yang uang cash. Dalam hal ini cash atau transfer loh. Cash atau transfer kan teknis teman-teman. Yang penting ada uangnya lah. Yang penting ada uangnya. 253.660.000 per hari ini. Per tanggal 23. Enggak, per tanggal 22 Februari. Oh, 22 berarti Kamis. Kemarin kita juga sudah ada masuk lagi. Sudah masuk lagi sekitar 1 juta. Artinya Lajis ini juga mengupdate terus ya. Mengupdate dalam rangka menjaga marwah Lajis itu gitu ya. Menjaga marwah Lajis itu keterbukaan publik, uangnya para donatur gitu ya. Para donatur buat apa dan untuk apa. Dan ini ke rekening Lajis itu ya? Rekening Lajis. Bukan ke rekening Danteku ya? Wah, bukan, kalau Danteku mah sudah cukup lah insya Allah. Iya. Biar ini lebih mantap pemirsa podcast kan gitu dan warga Nahdien yang paling mudah kan itu. Rekening Lajis. Langsung gitu ya atas nama Lajis itu ya. Nah, dan sudah dari 253 juta sudah terdistribusi berapa juta? Karena ini kan jalan terus ini kan. Nah. Sudah terdistribusi. Intinya gini, belum saya total ya. Intinya gini, dari 250 sekian juta itu banyak komponen yang harus kita beli dan untuk kebutuhan. Seperti yang paling banyak itu untuk kebutuhan kesehatan. Sebenarnya kalau kesehatan maksudnya. Betul. Untuk kesehatan. Jadi sebagaimana kita sampaikan tadi, Lajis itu dalam hal ini adalah penanggung jawab kegiatan terkait dengan pendataan, pengumpulan dan pentasarufan. Pentasarufannya itu tidak serta-merta dari kita, akan tetapi ada lembaga yang lain. Karena kita sudah sampaikan tadi, ini banyak lembaga yang terlibat. Nah, seperti LKNU. LKNU itu sekitar 40 juta. 40 juta. Untuk mensupport tadi ya? Untuk mensupport kegiatan LKNU ya? LKNU. Obat-obat dan seterusnya. Dan lain sebagainya. Nah, terus ya per hari ini kita masih punya saldo 52.923.473. Per hari ini tuh hari Jumat ini ya? Hari Jumat ini. 23 tadi ya? Plus 1 juta tadi ya saya sampaikan. Oh, yang barusan update masuk. Barusan ada Mas dari sahabat Masun. Terima kasih dari Masun Manu. Oh, madrasah. Manu atau MTSNU? MTSNU. Iya. Beda ya? Beda. MTSNU yang di belakang Masjid Agung Tembak, yang Manu kan sebelah ini. Sebetulnya saya juga tahu kok. Alumni. Enggak, adik saya di sebelah di situ. Oh, ada di sebelah situ. Nah, Tamron itu. Oh iya. Begini Dan. Sudah terasa sudah 30 menit kita kan, jadi kan juga nanti PSS ya, PSS ya, karena ada pertandingan. Nah, dari ini kan sudah mulai surut. Ya kemarin kalau tidak salah habis salah satu juga pemerintah andil, karena memang musibah ini kan bersama-sama kan gitu ya, pemerintah andil, pemerintah pusat kan gitu, nambel tanggul dan seterusnya. Nah, pengen tahu sampai kapan sebenarnya ini posko yang ada di PCNU ini berlangsung kira-kira? Ataukah memang sampai selesai, atau memang sudah ada batasan waktunya, atau bagaimana kira-kira dalam mapping Lajis itu sendiri? Jadi gini, biar tidak ada yang terputus. Ya. Jadi apa yang dilakukan Lajis dan teman-teman LPB dalam mengkoordinasi terkait dengan dapur umum kebencanaan di Karanganyar,
kita selalu koordinasi dengan pemerintah setempat. Iya betul. Dalam hal ini Bapak Camat. Jadi biar tidak ada miskomunikasi di sini. Jadi bisa kami sampaikan apa yang sudah kita lakukan ya. Apa yang sudah kita lakukan, kita membuat dapur umum selama 11 hari. Di 11 hari itu berapa nasi bungkus yang sudah kita sebar? Itu ada datanya. Karena setiap hari kita selalu update terkait dengan jumlah warga terdampak warga yang terdampak yang kita beri nasi bungkus dan perabot yang lain. Dalam hal ini ada untuk anak-anak pampers, alat-alat mandi, sabun, terus dan obat-obatan. Jadi kita selama 11 hari itu bisa membuat 42.000 nasi bungkus. Ya, 674 nasi bungkus. Itu padahal hanya untuk sekup wilayah Karanganyar. Wilayah Karanganyar. Itu kan karena mohon maaf ya, karena itu kayaknya kalau tidak salah banjirnya itu kan tidak bersamaan ya. Jadi Kebon Agung, merembet ke Wonosalam, baru selesai baru ada gitu ya. Meskipun kemarin isunya juga sampai Mijen ya. Meskipun tidak begitu. Termasuk ini juga kita suplai di Mijen. Jadi setiap hari kita menyuplai nasi bungkus ke Mijen itu 300 bungkus. Oh, 300 bungkus. Tapi kan tidak sebesar yang di Karanganyar gitu ya. Jadi setiap hari di Karanganyar kalau boleh kita itu rata-rata per hari itu 4.000. 4.000. Kita memberi 2 kali. Pagi jam 8 makan pagi, makan pagi dan makan sore. Pokoknya kalau sebelum jam 12 siang itu kita anggap masih sarapan. Oh gitu. Kalau jam 13. Karena ya di posko atau dapur umum itu juga kekurangan personel itu juga ya. Betul. Nah, luar biasa dan artinya bersinergi dengan anak bangsa yang kemudian berbau-bau berjibaku untuk ini. Nah, saat ini kalau boleh tahu, saya tadi kan waktu ke lantai 2 ya banyak ya. Ada ada sarimi, ada baju-baju dan seterusnya. Apakah kemudian nanti juga akan diarahkan ke sana atau sampai menunggu status tidak banjir atau bagaimana kira-kira yang terakhir ini? Jadi gini, kemarin tanggal 22 Februari beliau Abah Amin sebagai Ketua Tanfidiyah mengundang lembaga yang terkait untuk koordinasi. Setelah dapur umum ditutup, diundanglah LKNU, Layisnu sendiri, LPBNU, RSINU sebagai support kita, ketua MWC yang terdampak, Karangawen, Kebon Agung, Gajah, Wonosalam, Mijen, Karanganyar, ada 6. Nah, di situ diputuskan. Setelah saya membuat laporan ya, setelah DU ditutup, semua sebagaimana yang saya sampaikan tadi, semua barang dari donatur kita bawa ke posko utama PCN ya. Karena di sana tidak mungkinlah terus di sana, karena di sana itu masjid kalau hari kami sudah harus bersih Jumat untuk Jumatan. Bisa kami sampaikan kepada beliau Abah Amin sebagai penanggung jawab kegiatan utama. Per hari ini kita masih ada sisa sekitar 1.013 kardus mie instan. Per hari ini ya? Per hari ini. Betul. 665 liter minyak goreng. 1 ton 200 kilogram beras. Betul. Terus banyak juga peralatan mandi, ada pampers dan yang lain. Sesuai hasil rapat kemarin, kita insya Allah di minggu besok ya. Minggu akhir Februari ya. Ya, minggu pertama besok pokoknya betul. Ya, akhir. Minggu 4 besok kita uang yang dari 52 juta tadi, sisanya tadi dan barang yang ada kita akan membuat 1.500
paket sembako. Nah, 1.500 paket sembako. Alhamdulillah sudah ada 200 paket sembako yang dari donatur. Tinggal kita membuat 1.300 paket sembako. Ya, 660 sekian itu berarti kan kita harus menggenapi untuk minyak gorengnya. Terus yang berasnya juga kita harus menggenapi. Kita beri lagi 2 ton hari ini beras 15.000. Malah isunya naik lagi ya ini. Saya dengar juga sampai 18.000 ini ya. Kalau saya sih senang. Ya. Tapi juga agak susah. Lah kok bisa senang? Saya kan petani. Oh iya. Saya petani berharap harga beras naik gitu ya. Padahal meskipun kemarin panennya juga tinggi harganya ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kita rencana buat yang seperti itu. Insya Allah nanti uang kita wujudkan barang, baru kita buat paketan, kita distribusikan, kita bagikan ke ranting-ranting yang dianggap sangat memerlukan. Walaupun saya yakin tidak akan bisa merata. Karena sebagaimana data kami ada di sini di Kecamatan Karanganyar yang terdampak itu 7.600 sekian kakak. Iya. Itu yang terdampak. Di Gajah ada 750 dari Desa Sari dan Sambung. Di Mijen sama, ada 750. Dari 1.500 paket kan tidak mungkin mencukupi. Iya. Yang penting nanti kita sampaikan kepada MVC, mungkin ranting-ranting yang koordinasi, dan insya Allah kita berharap ada paket berikutnya dan berikutnya. Artinya Lajis itu sampai hari ini pun masih membuka donasi sebesar-besarnya. Masih. Iya. Untuk dalam rangka penanganan mengatasi banjir gitu ya. Insya Allah masih. Mungkin waktu kita sudah agak lumayan panjang ini 30 menit lebih. Ada barangkali closing statement yang ingin disampaikan dari Ketua Lajis Nun Demak untuk para warga Nahdliyin khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Lajis Nun PCNU Kabupaten Demak, pertama tetap simpati dan empati kepada para korban banjir. Terus semangatlah. Apa yang terjadi di Karanganyar, sahabat-sahabat di sana tidak sendiri. Walaupun secara fisik kita tidak di sana, tapi hati kita tetap ada di sana. Gitu. Tetap semangat dan semangat untuk sahabat-sahabat kita ya di sana, para korban banjir. Selanjutnya, saya atas nama Ketua Lajis juga mengucapkan banyak beribu terima kasih untuk para relawan evakuasi, relawan yang lain, termasuk para donatur, baik berupa barang dan uang. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami Lajis Nun PCNU Kabupaten Demak masih membuka donasi dengan rekening yang sama, rekening atas nama Lajis Nun PCNU Kabupaten Demak. Akan tetapi ada spesifik barang yang kita terima karena sesuai dengan kebutuhan. Apa itu? 1, peralatan anak sekolah, perabotan rumah tangga, sembako, dan obat-obatan. Dan kita berharap semoga segera surut, karena masih ada beberapa dukuh dari 2 desa yang masih belum surut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Iya. Demikian pemirsa podcast NU Demak dimanapun berada, kita tadi sudah berbincang-bincang kaitannya dengan pengelolaan dari para donatur yang dihimpun oleh lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Nahdlatul Ulama dalam rangka ikut berpartisipasi dalam penanganan banjir yang ada di Demak pada awal Februari hingga saat ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ketemu lagi dengan topik-topik yang aktual tentunya bersama podcast NU Demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.